Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Masih sehat ya? Tetap semangat untuk belajar, juga untuk tetap melaksanakan kegiatan hari ini. Apapun aktivitas kalian, mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesehatan, keberkahan, juga semangat untuk terus berkarya. Gimana kabarnya selama tidak sekolah? Eh, Masih semangat ya pokoknya untuk melakukan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada materi yang pertama, yaitu berpikir kritis dan demokratis. Apa itu berpikir kritis dan demokratis ya? Baik teman-teman, masih pemanasan saja ya karena kemarin kita libur panjang dan materinya adalah masih tentang hal-hal yang bersifat online sedikit-sedikit ya, tapi tetap eh, bertambah gitu. Ini materi kita yang pertama, berpikir kritis dan demokratis. Apa sih berpikir kritis itu? Jadi berpikir kritis itu atau critical thinking itu adalah ketika kita menemukan sebuah masalah atau menemui masalah, karena yang namanya manusia itu pasti akan selalu menemui yang namanya masalah gitu. Tidak mungkin manusia tidak menemukan masalah. Nah, eh, di situ kita harus berpikir gitu. Apakah dipaksa ataukah tidak dipaksa, maka kita berpikir untuk mendapatkan apa? Mendapatkan solusi, mendapatkan penyelesaian dari apa yang sedang terjadi atau problem atau masalah yang sedang kita hadapi. Nah, dalam solusi ini eh, ada yang dipikirkan atau ada yang menggunakan critical thinking atau berpikir kritis, tetapi ada juga yang membiarkan saja atau menyerah begitu saja gitu ya. Kita tentu bukan bagian yang seperti itu. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini Allah menerangkan tentang sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bersilih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ini saya ambil ya dari tafsirweb.com 37646. Dalam kandungan ayat Ali Imran ayat 190-191 ini memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya untuk merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Apa sih itu? Kritik itu apa? Ada berpikir kritis, ada kritik gitu ya. Sering kita mendengar apa sih kritik? Mengkritik sih itu gitu ya. Setiap orang berhak memberikan penilaian dan kritik terhadap orang lain. Kritik itu boleh ditujukan kepada siapa saja. Orang boleh mengkritik kebijakan yang tidak sesuai asal itu tidak apa ya berdasarkan kemaslahatan gitu. Namun sebaiknya kritik itu disampaikan dengan cara yang baik gitu ya, beradab, dan yang paling jelas adalah tidak menghakimi. Menghakimi itu seperti apa? Menghakimi itu adalah
memberikan penilaian bahwa itu jelek, gitu ya. Selanjutnya tanda-tanda kekuasaan Allah itu di antaranya adalah adanya siang dan malam. Dan bukan hanya itu saja sebenarnya. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada pada setiap yang kita jumpai di dunia ini. Baik itu makhluk yang hidup ataupun yang mati. Semuanya adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalian bisa melihat ya, ada matahari, ada bulan, ada awan, ada batu, ada manusia. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Pada pergantian malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia. Karena Allah menciptakan siang itu adalah agar manusia bekerja, mencari untuk kehidupannya. Sedangkan ketika Allah itu menciptakan malam, maka di situ manusia disuruh untuk beribadah dan beristirahat. Ketika digantikan musim-musim seperti sekarang mulai masuk musim kemarau, maka di situ eh, ketika orang-orang yang memikirkan kebesaran Allah, maka bukan kejelekan saja yang ada di situ, tetapi terus bersyukur bahwa ada musim tidak selalu hujan dan ternyata di tempat lain dan jadi yang besar hal di atau kan berpikir kritis. Seperti apa sih bermanfaatnya dari berpikir kritis itu? Yang pertama, berpikir kritis banyak solusi kreatif. Yang kedua, berpikir kritis mudah memahami pemikiran orang lain. Yang ketiga, berpikir kritis dapat memperbanyak kawan dan teman sejawat karena kita terbuka serta mau menerima orang lain. Kemudian yang ketiga, dihormati oleh teman-teman karena mau mengerti dan karena kita sudah punya pemikiran yang terbuka sehingga kita terus berpikir kritis. Yang keempat adalah lebih mandiri karena mampu berpendapat sendiri. Nah, ini biasanya adalah eh, kita itu sering memuji orang lain. Kok itu pinter banget ya gitu ya. Kok cerdas banget. Padahal kita juga bukan tidak pinter, tetapi belum mencoba. Yang kelima adalah orang yang sering berpikir kritis sering menemukan peluang dan kesempatan baru di segala bidang. Apapun itu. Karena dengan dia berpikir ketika dia melakukan hal A ternyata tidak menemukan keberhasilan, maka dia melanjutkan pada hal B. Eh, Begitu seterusnya. Ketika B yang tidak berhasil, dia terus mencari solusinya bagaimana. Solusinya bagaimana. Nah, tadi dari kritik tadi, dari kritik menimbulkan pemikiran yang kritis. Dari pemikiran yang kritis kemudian akan menghasilkan demokrasi. Demokrasi ini apa sih gitu ya? Yaitu bahwa kita tidak berkeras hati, tidak bertindak kasar, dan menyelesaikan masalah, tetapi dengan kepala yang dingin, hati yang lembut gitu ya. Kemudian kita juga harus berlapang dada, kemudian memberikan maaf dan tetap mengharap ampunan dari Allah, kemudian juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian setelah mencapai mufakat, kita melaksanakannya gitu ya. Jadi jangan hanya dimusyawarahkan, dimufakatkan, pelaksanaannya kita tidak melaksanakan gitu ya. Dan yang terakhir setelah itu semua tahapannya dilaksanakan, kita harus berserah diri kepada Allah sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar, ikhtiar dengan doa. Ikhtiarnya apa? Tadi mencari solusi. Kemudian doanya apa? Doanya terus menerus kita mencoba untuk diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, tadi dari demokrasi itu kan menghasilkan musyawarah ya. Nah, musyawarah itu apa sih gitu? Musyawarah adalah merupakan nilai-nilai kearifan untuk menyelesaikan masalah maupun memecahkan kebuntuan yang sudah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Sejak zaman Rasulullah juga musyawarah itu sudah digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Nah,
ternyata di Indonesia juga musyawarah itu termasuk, eee, dalam dasar negara ya. Ini, tercantum pada, sila keempat Pancasila. Nah, bagaimana itu kok banyak yang demo, Bu, gitu ya, dalam keadaan Covid juga banyak yang demo, atau itu mahasiswa-mahasiswa kenapa mereka berdemo gitu. Nah, ketika sudah tidak di suatu masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, biasanya mereka mencari solusi sendiri, yaitu dengan, berdemo. Nah, kalian bisa menilai sendiri, yang namanya berdemo itu, apakah baik ataukah tidak, apakah itu solusi ataukah tidak, nanti pasti kalau sudah jadi mahasiswa ya, yang mau melanjutkan. Nah, begitu teman-teman, materi kita yang pertama hari ini, mudah-mudahan, apa ya, walaupun sebagai bentuk pemanasan, kita tetap belajar ya, walaupun sedikit, walaupun tidak terlalu, eee, banyak gitu ya, tapi kita berusaha agar, jangan sampai malasnya itu bertambah-tambah gitu ya. Disebut sebagai kaum, apa namanya, kaum rebahan gitu ya, jangan sampai bangunnya jam 12 gitu. Kan kita mau belajar juga, jadi kalau, sebelum belajar kita harus persiapan dulu, mandi dulu gitu ya, di baju, jadi ada semangat baru untuk mengikuti kegiatan. Baik, begitu teman-teman kegiatan kita kali ini, bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.